Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas prisma tekanan. Interpretasi secara grafik yang informatif dan berguna dapat dibuat untuk menggambarkan gaya yang ditimbulkan fluida yang bekerja pada sebuah bidang datar ya. Misalnya begini, kita mau mengkaji suatu distribusi tekanan di sepanjang dinding vertikal ya dari sebuah tangki yang lebarnya itu B yang berisi fluida dengan berat jenis gamma ya. Karena tekanan berubah secara linier terhadap kedalaman, kita dapat menggambarkan perubahan tersebut seperti gambar ini ya. Tekanan di sini di gambar yang pertama digambarkan bernilai 0 di permukaan dan bertambah besar seiring dengan kedalamannya gitu ya. Di bagian dasar tekanannya paling besar di antara yang lainnya. Makanya kalau misalkan orang menyelam ke laut ya, tambah dalam lautnya, maka tekanan yang akan diterima penyelam akan semakin besar. Di bagian bawah, di bagian dasar memiliki tekanan paling besar yaitu sebesar gamma H ya, ketinggian dari permukaan sampai dasar dari fluidanya. Dari diagram jelas terlihat bahwa tekanan rata-rata terjadi pada kedalaman setengah dari kedalaman ya H/2-nya. Dan karena gaya resultan yang bekerja pada bidang segi 4, maka kita bisa tuliskan rumusan gaya resultannya yaitu Fr. Fr itu gaya resultan sama dengan tekanan AV itu average ya, rata-rata, tekanan rata-rata. A ini luas permukaan, ini tekanan rata-rata. Yang A luas permukaan. Luas permukaannya ini segi 4 ya. Ini diagramnya kenapa seperti segitiga? Karena ya tadi tekanannya itu semakin dalam ya, semakin besar ya. Kalau misalnya kita tuliskan seperti, kita tarik garisnya seperti segitiga. Baik, P rata-rata, P itu kan gamma dikali dengan H ya. Nah, H-nya untuk P rata-rata sendiri H/2 yang tadi saya jelaskan. Maka di sini P rata-ratanya gamma dibagi ketinggiannya H/2. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Baru dikalikan dengan luas permukaan segi 4 ya kalau misalkan gambar di sini. Sekali lagi, kalau yang segitiga ini kalau kita gambarkan tekanannya dari atas ke bawah itu kalau kita tarik garis seperti segitiga, sedangkan sebenarnya permukaannya itu segi 4 ya. Distribusi tekanan yang ditunjukkan pada gambar yang pertama ini terjadi di sepanjang permukaan vertikal, sehingga kita dapat menggambarkan secara 3 dimensi ya, distribusi tekanannya seperti ini. Bidang alas dari volume dalam bangun ruang tekanan bidang adalah permukaan bidang yang ditinjau dari ketinggiannya pada setiap titik adalah tekanannya. Maka volume ini disebut prisma tekanan. Maka kita bisa tuliskan gaya resultan itu sama dengan volume dari prisma tadi ya, sama dengan setengah gamma H. Ini per 2-nya dimajukan ke depan, setengah gamma H ya. Dikali dengan A-nya. A-nya itu luas dari permukaan yang terkena tekanan ya. Maka B dikali H. Seperti ini. Kita bisa artikan prisma tekanan adalah penggambaran geometris dari gaya hidrostatik pada permukaan bidang. Nah, gaya resultan itu harus melalui pusat massa dari prisma tekanan. Kalau yang gambar 1, ini prismanya sampai dengan permukaan dan ini sampai dasar ya. Nah, bagaimana jika permukaan datarnya yang ini ya tidak mencapai permukaan fluida? Maka kita gambarkan
seperti ini diagramnya ya. Ini nanti pendekatan secara grafis yang sama dapat digunakan untuk permukaan datar yang tidak mencapai permukaan fluida ya. Bidang irisan prisma yang ada di gambar 2 ini berbentuk trapesium. Namun gaya resultan tetap sama nanti ya dengan besarnya volume dari prisma tekanan tersebut. Dan gaya tersebut melewati pusat massa dari volume ini. Nilainya dapat diperoleh dengan membagi prisma tekanan ya menjadi 2 buah bagian. Kita tarik, ini misalkan prisma tekanan. Kita tarik garis ya, garis hayal gitu ya, putus-putus. Ini bidang 1, ini bidang 2. Bidang 1 itu A, B, D, E, dan bidang 2 itu B, C, D. Untuk FR, karena ada 2 buah bidang, maka ada F1 plus F2 ya. Tadi bidang yang pertama, bagian yang pertama, itu bidang A, B, D, E. Sedangkan bagian yang kedua, B, C, D ya. Nanti FR-nya itu jumlahan dari F1 plus F2. Sedangkan letak dari gayanya tadi dapat ditentukan dengan menjumlahkan momen terhadap suatu sumbu yang dapat dipilih sehingga memudahkan perhitungan ya. Salah satunya misalkan melalui A. Nanti ini rumusannya FR YA ya sama dengan F1 Y1 plus F2 Y2. Nah, ini momen-momennya. Baik, tekanan pada bidang tegak seperti pada gambar 1 di sini ya. Bervariasi dari 0 di permukaan sampai gamma H di bagian dasar. Nah, tadi saya sudah jelaskan yang ini. Kemudian tekanan permukaan itu kan sama dengan 0. Nah, maka tekanan atmosfer sebagai acuan 0 sehingga tekanan yang digunakan dalam penentuan gaya fluida adalah tekanan pengukuran. Ini nanti bisa juga dikembangkan bentuk sistemnya, bentuk prisma tekanannya misalkan membentuk suatu sudut ya. Nanti di sininya ada perbedaan, sedikit ada tambahan terkait sudutnya. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Sebuah tangki bertekanan yang berisi minyak ya. SG-nya itu 0,9. Memiliki plat bujur sangkar 0,6 kali 0,6 yang dibautkan ya sisi-sisinya. Nah, ini dibautkan sisi-sisinya seperti yang diilustrasikan pada gambar ya, pada gambar ini. Ketika pengukuran tekanan di bagian atas tangki yang ini memberi bacaan 50 kilopascal, berapakah gaya resultan pada plat di sini ya yang diletakkan di minyak ya. Di luar tangki adalah tekanan atmosfer. Oke, di sini ada SG. SG itu gravitasi jenis ya. SG sendiri rumusnya sama dengan Rho per Rho ketika air 4 derajat Celcius ya. Sedangkan hubungan, nanti kita butuhnya gamma ya. Yang tadi kita jelaskan rumus-rumusnya itu kan terkait dengan gamma berat jenis. Maka kita cari hubungan Rho dengan gamma. Gamma sama dengan Rho G. Maka Rho sama dengan gamma per G. Itu sama saja dibolak-balik. Maka kalau misalkan kita cari ya gamma minyaknya, SG-nya 0,9, ini Rho minyak ya, dibagi Rho H2 ketika 4 derajat Celcius, atau ini bisa juga kita langsung menggunakan gamma ya. Di sini
gamma minyak per gravitasi per gamma H2 ketika 4 derajat Celcius per gravitasi. Ini coret ya. Maka gamma per gamma, ini gamma per gamma H2O ketika 4 derajat Celcius itu 9, kalau mau teliti ya, kita tidak bulatkan, 9,81 dikali 10 pangkat 3 Newton per meter pangkat 3 ya. Ini Newton per meter pangkat 3. Maka gammanya sama dengan 0,9 dikali dengan 9,81 dikali 10 pangkat 3 Newton per meter pangkat 3. Ini hasilnya 8,829 kali 10 pangkat 3 Newton per meter pangkat 3. Kemudian kita masuk ke sistemnya ya. Nah, ini kalau misalkan kena fluida, berarti tekanan di dasar bujur sangkar, plat bujur sangkar, yang bagian dasar ini lebih besar dibandingkan yang bagian atas ya. Dan perubahannya itu tadi seperti kalau kita tarik ya, segitiga bentuknya. Baik, di sini tekanannya akan jauh lebih besar dibandingkan di sini ya. Nanti kalau misalkan plat itu kita perbesar ya, nanti begini tekanannya. Di sini akan semakin dalam, maka akan semakin besar tekanannya. Oh, ini soalnya kurang ya. Ini sampai yang ini itu 2 meter ya. Ini 2 meter. Kemudian dari sini sampai ke dasarnya itu 0,6 meter. Ini soalnya kurang lengkap ya. Di sini ada di soal P-nya itu 50 kilopascal. Baik, ini soalnya sudah lengkap, kita bisa proses. Plat ini sama seperti kasus gambar nomor 2. Jadi benda itu tidak sampai ke dasar fluida, berbeda dengan gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini sampai dasar fluidanya. Kalau yang kedua tidak, sama dengan contoh. Maka kita harus mencari FR sama dengan F1 plus F2 ya. F1 itu berarti tekanan yang ini P plus gamma H1. Ini H1 tuh yang ini. H2 itu total ya. Ini sampai sini. Nah, ini H2. Baik, ini F1 sama dengan P-nya itu 50 kilopascal ya. Atau kita ganti saja ke Newton per meter pangkat 2 ya. Ini sebenarnya sama saja dengan 50 kilonewton ya per meter pangkat 2. Nah, ini kilonya kita konversi saja 10 pangkat 3 Newton per meter pangkat 2 ya. Plus gammanya tadi 8,829 dikali 10 pangkat 3. Ini satuannya sama, satuannya berbeda ya. Newton pangkat 3, tapi nanti kan dikali dengan H1. H1-nya itu 2. Oh, ini ada A-nya, maaf. Di rumus ada A-nya ya. Di rumus. Nah, ini ada
gamma dikali H dikali A. Ini dikali H1-nya 2 meter. Ini kalau misalnya ada yang nanya, ini dari mana? 2 meter dan 0,5 meter dari soal. Tadi saya kurang menuliskan data lengkapnya gitu ya. Jadi saya tambahkan ketika di tengah-tengah pembahasan soal. Baik, ini 2 meter. A-nya itu bujur sangkar, berarti 0,6 dikali 0,6 ya. 0,6 dikali 0,6. Ini nanti meter pangkat 2 ya. Kalau dari segi satuan, ini yang ada di dalam kurung sudah sama ya. Nanti F1 N per M pangkat 2. N per ini coret nanti pangkat 2 ya. Nanti dicoret dengan M pangkat 2 yang ada di luar kurung. Nanti sisanya satuannya Newton. Ini kalau kita kalikan kurang lebih 24,4 dikali 10 pangkat 3 Newton ya. Ini yang masih bingung ya. Saya ulangi lagi terkait rumus F. F itu sebenarnya itu kan P dikali dengan A. Nah, ini kenapa ada 2 di sini? Karena di sini average ya. Yang tadi average. Tapi kalau misalnya mau lebih umumnya, ya begini. P dikali A. Ya tidak. Tekanan itu kan F per A. Maka F sama dengan P dikali A. P kalau dalam fluida itu gamma dikali ketinggian dikali dengan A. Maka yang tadi kita menggunakan rumusnya ini. Nah, kenapa ada P yang di sini? Karena tadi di atas ada alat yang alat pembaca tekanan yang menunjukkan ternyata tekanan yang ada di dalam itu tekanan udara ya 50 kilopascal. Maka kita tambahkan di sini. Kemudian kita cari V2-nya. Ini bisa menggunakan lebih mudahnya menggunakan diagram ini ya. Dan ini sepertinya ada yang ini salah ya, H min H1. Gamma dikurangi H2 min H1. Nah, tadi saya sudah membahas bagian 1, kemudian kita membahas diagram yang bagian 2. Maka F2 sama dengan gamma H2 min H1 dikali A ya. Gammanya tadi ya 8,829 dikali 10 pangkat 3. H2-nya itu 2,6 dikurangi 2. A-nya itu berarti setengah dikali 0,6 dikali 0,6 ya. Ini nanti hasilnya 0,954 dikali 10 pangkat 3 Newton. Maka FR-nya yaitu F1 plus F2. F1-nya itu 24,4 dikali 10 pangkat 3 plus F2-nya 0,954 dikali 10 pangkat 3. Ini hasilnya 25,5 dikali 10 pangkat 3 Newton atau bisa juga 25,5 kilo Newton. Baik, itu saja materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.